Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami kelompok 70 bagian peternakan mengunjungi rumah Pak Udi selaku ketua dari pemberdayaan kambing di Desa Selur untuk wawancara tentang bagaimana cara memberdaya kambing di Desa Selur. Baik, langsung saja di sini saya berbicara langsung dengan Bapak Udi. Sebelumnya perkenalkan Bapak, nama saya Dede Rosa Abadia, mahasiswa KKN, perwakilan dari kelompok 70, asalnya dari kampus YIN Ponorogo. Di sini saya ingin bertanya-tanya terkait pemberdayaan masyarakat yang menggunakan peternakan kambing itu. Sebelumnya tapi perkenal bapaknya di sini sebagai ini apa? Iya, mungkin sudah. Jadi gini, perkenalkan dulu, nama saya Sasmoyo Yudiantarno, tapi biasanya dipanggil Udi. Itu alamat RT 1 RW 3 Dusun Buduk, Desa Selur, Kecamatan Lawen, Kabupaten Ponorogo. Dan ini masih di Jawa Timur, gak di Indonesia tentunya. Jadi mungkin saya perkenalan ini posisi saya terkait yang disampaikan tadi oleh adik-adik mahasiswa dari IAIN. Terima kasih juga atas kehadirannya ke desa kami. Yang jelas mungkin terkait dengan pemberdayaan desa, program pemberdayaan desa yang utamanya kalau kita ini di peternakan kambing ini memang program desa yang termasuk prioritas yang pertama itu. Nah, kemudian saya kenalkan dulu posisi saya terkait di program pemberdayaan desa ini. Saya sebagai pendamping pendamping atau membantu desa. Nek cara basane keren konsultane lah. Jadi membantu kegiatan desa ini atau program ini yang disampaikan ke masyarakat. Tugasnya bahwasanya program ini bisa berjalan lancar, tidak ada permasalahan, baik permasalahan internal di desa dengan masyarakat, juga terkait dengan permasalahan hukum. Dengan harapan program ini bisa berkembang baik, Mbak Adik, jadi berkembang baik yang akhirnya tujuan utamanya memang untuk meningkatkan tingkat perekonomian di masyarakat pada umumnya. Ada khususnya ya yang jelas nantinya pasti akan menambah pendapatan asli desa yang pasti itu. Jadi posisi saya bukan masuk di alat kelengkapan desa sebetulnya. Jadi memang tim khusus yang memang ditunjuk diminta bantuannya oleh desa untuk mendampingi agar program ini bisa berjalan, intinya itu. Baik, ini kan peternakan kambing ini untuk pemberdayaan masyarakat kan termasuk hal yang unik, Pak ya. Kan belum ada di daerah lain. Itu pencetus ide pertamanya itu siapa, Pak? Ya mungkin dari kita juga dengan teman-teman yang lain lah ya. Artinya kita tidak bisa menyamakan dari ide kita dan lain-lain, tapi ini memang terus dari sebuah gagasan sebetulnya. Gagasan dari kita sebagai peternak pada sebetulnya peternak di wilayah kami. Nah, akhirnya gagasan tersebut mungkin kita sampaikan ke desa. Dan kebetulan desa, pemerintah desa itu menyambut dengan baik. Artinya menyambut dengan baik bahwa beberapa dengan alasan, artinya dan bukan satu kepentingan tidak, tapi memang dari berbagai pertimbangan, mungkin dari kondisi geografis, kemudian dari tingkat kemasyarakatan, kemudian tingkat model mata pencarian yang sudah ada di wilayah sini, ini memang sangat sesuai untuk peternakan kambing. Jadi memang terkait dengan program ini itu memang sebuah gagasan yang luar biasa. Sebetulnya bukan pada ternak kambingnya bukan, tapi yang pasti kalau di desa ini, di desa Selur ini
kami dengan Pemdes itu sebetulnya adalah sebuah sistem sebetulnya yang ditawarkan di sini. Nah, sebuah sistem itu bagaimana sistem itu kita bangun dari awal, ya, dari awal ini nanti bisa berkembang ya, sampai selamanya, intinya seperti itu. Jadi sistem ini tidak bisa diputus dalam satu potongan, katakan satu periode masa jabatan atau tidak, tapi siapapun nanti ke depan, generasi-generasi penerusnya, sistem ini masih bisa tetap dijalankan. Jadi program ini sebetulnya kalau di wilayah kami memang sangat sesuai, karena seperti tujuan saya sampaikan di awal bahwa ini adalah sebuah sistem sebenarnya, bukan pada ternak kambingnya saja. Ternak itu cuma sebagai alat saja atau pelengkap dari sebuah sistem ini. Jadi artinya kita membentuk sebuah sistem yang memang tidak bisa terputus di setengah jalan ketika semua dukungan dari masyarakat, lembaga-lembaga desa, kemudian pemerintah desa sendiri, kemudian pada umumnya pemerintah baik kabupaten, provinsi maupun pusat itu mempunyai dukungan yang penuh dan program ini masih bisa berjalan. Insya Allah ini menjadi sebuah program yang berkelanjutan. Dan intinya itu. Dari yang saya dengar, Desa Selur ini dapat dana pemerintahnya itu lebih besar daripada yang lain. Itu bisa dijelaskan Pak, dapat kambingnya berapa, mungkin dirincikan berapa? Jadi begini, program ini dengan kegiatan pemberdayaan ini sebetulnya sudah 2 tahun berjalan ini. Jadi yang tahun kemarin itu desa menganggarkan ketika program pemerintah dana 1 miliar itu turun ke desa, itu kan pengelolaannya kan penuh, artinya tergantung pada kebutuhan desa, intinya itu. Nah, kebetulan seluruh tahun kemarin desa kami ini Pemdes, pemerintah desa, termasuk semua lembaga dan semua kelengkapan desa ini menganggarkan dari dana desa itu sekitar 43 atau 46% lah dari dana desa itu, kalau dinilai itu sekitar 690 berapa gitu. Jadi kalau fix-nya kita nggak tahu karena benar bukan di internal desa artinya. Tapi kisarannya itu untuk yang tahun pertama. Tahun pertama dari belanja sekitar hampir 700 juta itu kita belanjakan, artinya desa membelanjakan sejumlah 246 lah, 26 ekor ternak indukan itu mulai, kalau tidak salah mulai bulan Juni tahun kemarin. Jadi kira-kira ya 1 tahun inilah. Jadi tahun kemarin bulan Juni itu kita membeli atau desa sekitar 246 ekor kambing yang dihibahkan atau diberikan ke 46 kelompok ternak di satu desa. Jadi ada 46 kelompok ternak yang masing-masing kelompok ternak itu kurang lebih mendapatkan atau pembagiannya itu sekitar 5 sampai 6 ekor. 6 ekor indukan, juga ada beberapa pejantan. Artinya pejantannya tidak banyak tapi rata-rata indukan. Nah, itu dibagikan ke 46 itu. Dan itu dikelola oleh masing-masing kelompok itu yang nanti akan dipertanggungjawabkan ke kelompoknya masing-masing. Jadi itu memang diharapkan untuk mengawal itu. Nah, kemudian untuk tahun ini desa masih menganggarkan lagi, karena begini, karena untuk yang tahun kemarin itu termasuk salah satu desa, kalau tidak keliru, itu memang termasuk desa yang menganggarkan terkait dengan pemberdayaan pada ternak kambing. Itu kalau tidak salah memang terbesar se-Indonesia. Yang mana sudah termasuk program unggulan dan juga pernah mengantar desa kepada desa pemenang desa brilian pada waktu itu di tahun kemarin. Itu salah satu program unggulannya di situ.
Persahabatan tingkat nasional yang diadakan dari BRI itu. Nah, dari situ akhirnya tahun ini kita desa menganggarkan lagi. Cuma karena keterbatasan aturan untuk tahun ini kita tidak bisa menganggarkan penuh lagi seperti tahun kemarin. Karena untuk program pemberdayaan itu ada aturan sekarang itu dengan aturan-aturan yang lain untuk ketahanan pangan, artinya ketahanan pangan itu desa cuma diberi kewenangan sekitar 20-30% lah, 20-40% dari anggaran itu untuk dikelola di pangan. Tapi dengan kebijakan kalau tidak salah tahun ini itu kisaran 30% masih bisa menganggarkan untuk peternakan. Jadi nanti detailnya bisa misal nanti data ke desa yang pasti itu kalau angka pasti. Tapi kalau saya ngomongnya ini kisaran saja karena tapi tidak lebih dari itu dengan nilai uang sekitar 460-an juta untuk tahun ini. Jadi kalau di total 2 tahun berjalan ini kita menganggarkan untuk program pemberdayaan ternak itu ternak kambing itu sudah 1,1 lebih miliar. Nah, ini masih berjalan sekarang, dan mungkin untuk yang tahap kedua di tahun ini memang kita belum selesai semuanya untuk distribusinya. Nah, untuk yang kemarin kita sudah mengevaluasi satu kali, sebenarnya mau dievaluasi yang kedua kali untuk ini. Jadi itu terkait dengan penganggaran tapi itu nanti bisa di fake-nya kita tidak bisa bicara karena bukan kewenangan kita, tapi kita punya gambarannya. Jelas ada sistem di situ yang bisa kita jalankan, dan alhamdulillah di tahun kedua ini karena yang tahun pertama ini sudah bisa berjalan, alhamdulillah tahun kedua desa masih bisa menganggarkan lagi, intinya seperti itu. Baik, untuk jenis kambingnya sendiri itu jenis apa ya Pak? Nah, untuk jenis kambingnya ini kita memilih kambing lokal atau biasa kita sebut kambing Jawa Randu. Di kambing lokal. Kenapa kambing lokal? Karena masyarakat di sini rata-rata dan yang terbesar dan sudah terbiasa dengan ternak itu memang kambing-kambing yang sudah biasa ada di sini lah. Dengan beberapa pertimbangan, mungkin dengan perawatannya mungkin mereka lebih memahami, artinya sudah terbiasa. Kemudian proses jual beli, kemudian proses kandang, kemudian proses pakan, juga kesehatan dan adaptasi yang paling penting itu memang kita memilih kambing lokal. Ya, karena di samping itu juga gimana ya? Ya kebutuhan terbesar sementara masih di situ. Artinya nanti kalau tidak ini ya juga salah satu mempertahankan populasi lah, karena ya sekarang banyak jenis-jenis kambing yang masuk di Indonesia ya, termasuk kambing banyak jenis lah, artinya seperti itu. Kita juga sedikit mempertahankan populasi ini minimal di desa kami. Dengan program ini kambing-kambing ini tetap terjaga, dan kedepannya ini masih banyak pekerjaan yang luar biasa sebetulnya terkait pendampingan ini. Dan ini tidak murni sebagai saya sebagai pendamping yang mempunyai beban, tapi semua masyarakat saya harapkan memang ini tanggung jawab bersama, juga pemerintah desa, juga pemerintah daerah maupun sampai ke pusat, intinya seperti itu. Sejauh ini Pak, selama kurang lebih 2 tahun ini ya, hambatannya apa aja untuk dari merawat kambing atau apa diskusi masalah internet? Jadi begini, ya memang ada banyak hambatan sebetulnya, tapi hambatan itu saya rasa juga masih umum. Tapi kalau terkait dengan ternak, saya rasa itu tidak begitu menjadi sebuah hambatan karena memang mereka sudah terbiasa. Jadi ketika kambing sakit, mereka juga sering mengalami, ketika kambingnya sendiri itu juga sering mengalami sakit. Artinya, dan sekarang terkait ini kita juga membawa
tim kesehatan juga ada di sini. Kita masukkan tim kesehatan, dokter hewan yang resmi memang dari dinas itu sudah ada untuk kita bantu untuk mendampingi. Jadi itu. Kemudian yang paling berat sebetulnya pekerjaan kita adalah memberikan pemahaman bahwa ini program atau kegiatan ini bukan hanya kegiatan sesaat. Ini yang paling berat. Jadi terkait ini adalah pembinaan atau pembinaan mental dari masyarakat itu sendiri. Bagaimana ini ternak kita dibantu dengan ternak, dengan harapan ternak ini juga bisa berkembang baik, yang artinya nanti juga akan menambah nilai ekonomi masing-masing peternak khususnya, tapi juga akan menambah nilai mereka tingkat ekonomi di satu desa. Pada intinya itu. Jadi yang berat sebenarnya bukan pada teknisnya, karena kalau teknis saya rasa di sini yang pasti mereka sudah paham semua. Cuma yang berat ya ini mental, artinya mental mereka untuk membangun bahwa ini bukan program yang main-main, intinya seperti itu. Jadi kita bisa menjalankan dan ini bisa, sistem ini diwariskan kepada anak cucu sebetulnya seperti itu. Baik teman-teman, mungkin itu informasi yang bisa kita ambil dari Pak Udi mengenai pemberdayaan masyarakat di Desa Selur ini. Terima kasih banyak Bapak sudah bersedia memberitahu. Ya itu sedikit mungkin sebagai tambahan lagi bahwasanya kegiatan ini memang untuk saat ini sebagai sebuah sorotan sebetulnya. Jadi kita memang juga butuh bantuan semua pihak, termasuk adik-adik mahasiswa yang mungkin datang ke sini. Ini bisa disampaikan, artinya bisa disampaikan, karena dengan awalan ini saya rasa ya mungkin bukan yang pertama lah, mungkin di beberapa lain yang kita tidak ada mungkin ada, tapi ini mohon kita awasi dari semua pihak, bahwa ketika kita baru menjalankan seperti ini, kita juga menjadi sebuah sorotan, artinya nanti ya pengen enak sing meniru, juga pengen ada yang menjatuhkan, kemudian dan lain-lain lah, artinya seperti itu. Karena kita sadar memang masih banyak kekurangan dari kegiatan ini, dan semoga kita butuhkan masukan dari semua pihak. Semoga ke depan kegiatan ini bisa menjadi lebih baik, artinya seperti itu. Jadi terima kasih. Mungkin disampaikan nanti kepada teman-teman semuanya, biasanya sedikit yang bisa kita lakukan di wilayah kami. Semoga juga menjadi sebuah inspirasi nanti ketika kalian benar-benar memang sudah masuk dunia baru, dunia kehidupan selanjutnya ketika selesai sekolah. Ini memang paling tidak ada tambahan inspirasi lah yang mungkin bisa kita kembangkan di wilayah masing-masing. Jadi mungkin harapan kami itu ada kurang lebihnya, mungkin kami mohon maaf apa yang bisa kami syukurkan di wilayah kami. Nanti ketika ada sesuatu bisa kita komunikasikan bersama. Mungkin itu, dan kami menyampaikan dari semua kami ya, tim masyarakat desa juga dan pemerintah desa, apabila ada kurang dan lebihnya dalam penyambutan ataupun dalam menyampaikan sesuatu, kami mohon maaf karena keterbatasan kami. Mungkin itu dari saya. Ya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.